Shalom. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Pagi ini kalau ada, itu karena anugerah Tuhan, kebaikannya yang selalu melimpah buat kehidupan kita senantiasa. Kita akan memuji, menyembah Dia, Allah kita yang hidup. Melalui pujian biarlah kita dikuatkan, kita dimenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa kami yang baik, pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami membawa hati kami, jiwa kami, roh kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu senantiasa yang selalu kami alami. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang tidak pernah kesudahan, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Kami tidak dapat membalas apapun juga kecuali menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kecuali kami meninggikan Engkau ya Yesus, Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami sanjung. Terima kasih Tuhan. Terima kasih senantiasa Tuhan untuk selalu ada menguatkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah kami memuji dalam roh dan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Haleluya. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Kita akan menyanyikan Kau Tuhan. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tangan, Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan kekuatan dalam hidupku,
Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, jemaat menyanyikan pujian ini. Yesus, padamu ku berseru, Kau penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segala-galanya. Berikan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Ada sukacita? Ya, pagi ini kita ada sebagaimana ada itu karena anugerah Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian kita. Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat. Sama-sama ya, biar kita merasakan bahwa Tuhan kita hebat. Dan ini pujian Hana pada saat dia meminta pertolongan dari Tuhan. Amin. Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat, Tuhan membuat orang jadi kaya. Dia menenangkan, Dia Diulang ya Pak Wan, di D. Ya. Ya. Kita ulang ya. Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat, Tuhan membuat orang jadi kaya. Dia menenangkan, Dia meninggikan, Dia menegakkan.
indah bagi Kau Tuhan. Kau Tuhan sanggup mengubah air menjadi anggur, anggur yang manis dalam hidupku. Kau Tuhan sanggup mengubah ratapku kini jadi tarian indah bagimu. Ratapku kini Jadi tarian indah bagimu. Ratapku kini jadi tarian indah bagimu. Haleluya. Hanya Dia yang sanggup mengubah air menjadi anggur, ratap kita menjadi tarian. Kalau kita percaya, pasti itu terjadi di dalam hidup kita. Silakan duduk. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa syafaat. Kami minta kesediaannya Bapak Doni untuk berdoa. Berdoa syafaat, baik itu taburan kita di tempat ini, berdoa untuk bangsa dan negara, jemaat kita di tempat ini. Kami minta kesediaannya Bapak Doni. Amin. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kita akan menyembah Dia. Kita akan pujikan pujian. Kau tahu hatiku Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau
undang untuk bangkit berdiri. Hanya Tuhan yang tahu hati kita. Tahu hatiku Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu kerinduan kita. Kau tahu hidupku Tuhan. Amin. Tuhan menjawab setiap doa kami, kerinduan kami. Haleluya. Kau tahu mimpiku di tanganmu Tuhan. Dalam setiap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau terbaik di dalam hidupku. Kau tahu hatiku Tuhan. Kau tahu rinduku Tuhan. Kau tahu harapku. Kau tahu mimpiku di tanganmu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau terbaik di dalam hidupku. Yesus Kau terbaik, Yesus termanis dalam hidupku. Segala puji syukur hanya bagi Engkau ya Tuhan. Kau yang layak untuk disembah dipuji. Kami datang untuk menjadikan kami lebih dekat dengan Tuhan. Hari-hari ini ditandai dengan penuh persoalan, situasi yang tidak menguntungkan. Tetapi di dalam Tuhan kami ada harapan. Kami mau tumbuh Tuhan di dalam Engkau. Biarlah pengurapan-Mu atas kami sehingga kami dapat bertahan tangguh di tengah-tengah situasi seperti apapun. Iman kami semakin bertumbuh dan berkembang. Kami dimampukan untuk menambahkan iman ini dengan segala sesuatu yang Tuhan sediakan. Segala sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi kehidupan dan pekerjaan kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu. Biarlah setiap telinga mendengar, setiap hati dilembutkan oleh kuasa Roh Kudus, yang olehnya kami semua boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Berbicaralah kepada kami Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkannya dan melakukannya. Sertai kami dan tolong kami dalam nama Yesus. Biarlah semua orang yang percaya sama-sama mengatakan amin. Silakan duduk saudara sekalian. Salam. Puji Tuhan, saya harapkan kita semua tetap semangat, setia kepada Tuhan.
Saudara, kita tetap ingat bahwa iman adalah pondasi dasar di mana kita dapat mengembangkan kehidupan rohani. Dalam kehidupan sekalipun dikatakan rohani, tetapi itu juga menyangkut seluruh keberadaan kita. Sehingga hidup dan pekerjaan kita itu berbuah. Sudah tahu nggak bahwa kehidupan dan pekerjaan atau pelayanan yang berbuah itu berkaitan dengan keakraban hubungan kita dengan Tuhan. Garis bawahi, keakraban hubungan dengan Tuhan. Orang bilang begini, perjumpaan dengan Tuhan tidak titik sampai di situ. Tapi perjumpaan itu mendorong supaya kita punya akrab, atau akrab intim. Suka, datang, ingin, rindu, gairah, yang antusias, semangat yang tidak dapat dibendung walaupun situasi tidak menguntungkan. Dan dari situ saudara kita akan menemukan Tuhan, menemukan pertolongan Tuhan. Dan apa yang terjadi, iman kita bertumbuh. Dan Tuhan inginkan supaya kita ini ketika bertumbuh kita mengambil bagian kodrat ilahi. Apa itu kodrat ilahi? Kodrat ilahi dari karakter yang bertumbuh pada diri sendiri menjadi karakter seperti Kristus. Jadi saudara tidak bisa lakukan itu loh. Saudara jangan bicara surga loh. Saudara jangan bicara sukses dalam Tuhan kalau saudara tidak mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Saudara jangan bilang saya sudah layani Tuhan, saya sudah lama. Itu enggak menguntungkan kalau saudara tidak punya satu arah tujuan, kita diubah menjadi karakter Tuhan. Karakter manusia banyak olokan saudara. Karakter manusia banyak cengeng, karakter manusia bohong, karakter manusia merugikan. Tetapi karakter Kristus, ya pertama itu menumbuhkan kehidupan rohani, yang kedua memampukan kita menghadapi setiap persoalan. Saudara, iman itu akan menyingkapkan kita ini orang Kristen yang benar atau tidak. Ya, iman menyingkapkan sudah ini saudara sadar enggak? Satu kali kelak kita akan menghadap Tuhan. Hari-hari ini genting dan gawat. Iman akan menyingkapkan. Oleh karena itu saudara, kembali kepada firman Tuhan merupakan bagian ketiga. Bagaimana, seperti apa kita menambahkan iman kita. Pertama dikatakan dengan sungguh-sungguh, dengan rajin, dengan tertib, dengan disiplin. Tambahkanlah imanku dan imanmu dengan kebajikan. Karakter yang baik, sikap yang baik, perilaku yang baik, rajin ke gereja. Hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Pagi-pagi bangun, siapkan diri untuk ibadah kepada Tuhan. Seperti itu enggak saudara? Saya mengaku orang Kristen enggak? Apa bedanya orang Kristen dengan bebek? Bebek enggak tahu kalau hari ini ada kebaktian. Benar nggak Pak Mira? Walaupun itu bebek emas atau bebek Cina, dia enggak tahu ini hari kebaktian. Nah saudara, kita tahu ini hari, ya seperti bangsa Israel, hormati, khususkan hari Sabat. Ya, sepanjang 6 hari kita cari ini cari itu, sibuk di rumah, tapi mari kita sibukkan cari Tuhan. Nah saudara, mari kita lanjutkan bagian hari ini apa yang harus kita tambahkan dalam iman. Menambahkan iman itu seperti apa? Saya percaya kita akan kuat saudara. Ya, surga tidak untuk orang yang main-main. Ya, saudara nggak akan pernah kuat survive di tengah-tengah persoalan. Sudah cukup secara keuangan, punya ini punya itu, besan mantu hebat. Tapi sudah nggak hebat di mata Tuhan. Sudah berkata sukses, saya punya segala-galanya, tapi sudah miskin di mata Tuhan. Siapa yang mau miskin di mata Tuhan? Enggak dong. Tuhan datang, Yohanes pasal 10 ayat 10. Pencuri, iblis, musuh kita datang untuk merusak, membinasakan. Dicurinya kesetiaan kita, dicurinya yang baik, yang pernah kita miliki. Tetapi Yesus datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Hidup yang berkualitas. Dan ini berjalan dengan iman yang bertumbuh. Mari kita membuka Alkitab kita akan membaca lagi saudara di dalam 2 Petrus pasal yang ke-1 ayat 3 sampai 6. Saya akan bacakan baik-baik sekalian. Mari langsung saja kita berdiri. Yang bertelinga bukalah hatimu, yang masih bisa berpikir, mari kita pikirkan yang baik, pikirkan firman Tuhan yang kita dengar. Sudah siap untuk didengar? Sudah siap untuk dibaca? Sudah siap untuk dipelajari? Amin. Nah, itu jangan loyo. Inilah firman Tuhan.
2 Petrus pasal 1 ayat 6 sampai 3, karena kuasa ilahinya telah mengaruniakan atau memberikan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang memanggil kita oleh kuasanya yang mulia atau yang berharga dan ajaib. Ayat 4, dengan jalan itu ia telah mengaruniakan, menganugerahkan, memberi kepada kita janji-janji yang berharga, yang sangat besar, supaya tujuannya, olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi, dan luput selamat terhindar dari hawa nafsu duniawi yang celaka yang membinasakan dunia. Ayat 5, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh, dengan tertib, dengan rajin berusaha untuk menambahkan imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Sampai di sinilah firman Tuhan. Silakan duduk. Yang berbahagia adalah orang yang mendengar dan melakukan seluruh kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, iman adalah dasar di mana saya bertumbuh secara rohani. Konkretnya di mana? Di gereja ini saya bertumbuh. Di organisasi gereja Betel saya bertumbuh. Di sekolah seminari Betel saya bertumbuh. Dalam pelayanan saya bertumbuh. Di rumah saya bertumbuh. Sebab saya punya iman. Iman tanpa pertumbuhan bukan iman. Iman hidup. Sesuatu yang hidup pasti tumbuh. Sesuatu yang tumbuh pasti berbuah. Sesuatu yang sakit belum tentu berbuah, lama-lama akan mati. Apa saudara sehat? Saudara sehat? Lahir, batin. Hendaklah kita sehat secara rohani. Sehat secara batin. Sehat secara jiwa. Sehat secara mental. Dan sehat secara lahiriah. Dan sehat secara sosial. Ini maunya Tuhan. Dia datang ke dalam dunia untuk mendiakan hal yang buruk. Yang buruk diubah menjadi kebaikan. Kutuk diubah menjadi berkat. Itu oleh karena Yesus Kristus. Kalau kita punya keakraban hubungan seperti itu, kita akan mengalami. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan. Nah saudara, hari ini ada 2 hal. Apa yang kita tambahkan dalam pengiringan kita di dalam Tuhan. Dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan sehari-hari, di rumah, di kantor, di mana saja. Saya ibu, saya anak, saya mantu, saya mertua, saya pegawai, saya bos. Dan saya orang yang beriman. Dan dalam iman itu, apa yang harus kita tambahkan? Ada 2 hal. Pertama-tama, kepada pengetahuan, ya, iman yang berpengetahuan, tambahkanlah dengan penguasaan diri. Apa itu penguasaan diri? Ya, apa sudah punya penguasaan diri? Iman tanpa penguasaan diri bukan iman. Iman tanpa penguasaan diri, makanya menjadi anggota gereja nggak bisa apa-apa, nggak punya kekuatan, nggak punya batin. Tetapi saudara, iman dengan penguasaan diri menjadi hal yang luar biasa. Sebab apa? Penguasaan diri atau self control adalah kemampuan untuk memimpin diri sendiri dengan baik dan benar. Pemimpin yang baik itu seperti apa sih? Pak Doni bisa merumuskan? Pinter? Hebat? Berkarisma? Halo? Kasih ini kasih itu? Belum tentu baik. Tapi pemimpin yang baik, Bapak itu juga pemimpin. Pemimpin yang baik, ibu-ibu juga pemimpin, guru itu juga pemimpin. Dan anak-anak itu juga pemimpin. Dan pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu memimpin dirinya dengan baik. Kenapa saya ke gereja? Saya pimpin diri saya ke gereja loh. Ya, dengan tertib, dengan rajin. Kalau saya tidak bisa memimpin diri sendiri, jangan bicara surga lah. Jangan bisa menjadi berkat buat orang lain. Yang sudah berharap bisa menjadi terang bagi Tuhan. Sebab apa? Saudara lepas kontrol.
Saudara tidak bisa memimpin diri saudara dengan baik. Kenapa? Ada banyak orang susah, kaya, pintar, cerdas, cemerlang. Ya, IQ-nya wow, di atas rata-rata, tetapi tanpa penguasaan diri bodoh. Nah saudara, Tuhan inginkan supaya kita memiliki penguasaan diri. Penguasaan diri adalah salah satu buah roh. Jadi penguasaan diri memang bagian kita untuk lakukan. Tambahkanlah orang beriman, jangan sekarang-sekarang. Carilah yang namanya penguasaan diri. Berdoa, bergumul untuk penguasaan diri. Orang sabar karena dulu tidak sabar. Sebab semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kesabaran. Kehilangan penguasaan diri. Tapi dilahirkan oleh Kristus mendapat satu buah yang namanya menguasai diri sendiri, mengendalikan diri sendiri. Ini sangat penting. Saudara, anak-anak susah karena orang tua tidak dapat mengendali diri. Dimarahi terus tiap hari, diomeli terus. Mertua doh tua diomeli terus. Lupa kebaikan orang tua. Halo. Harus terhubung. Kalau sudah cerdas dalam Tuhan, miliki penguasaan diri. Ya, betapa penting penguasaan diri. Itu adalah buah roh. Saya berbahasa roh, tunjukkan bahwa saudara menerima buah yang luar biasa. Penguasaan diri. Musuh yang terburuk yang kita miliki adalah diri kita sendiri. Halo? Musuh yang paling sombong dan paling mencelakakan adalah diri kita sendiri. Menganggap orang lain rendah, meremehkan orang lain, menyusahkan anak, mengkhianati mertua, mengkhianati suami, mengkhianati keluarga. Ini semua diakibatkan lost control, lalu tidak tahu diri, tidak tahu menempatkan diri. Tapi saya percaya orang yang menguasai diri mengatakan, aku ada sampai hari ini karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Saya maju, saya nggak akan maju kalau nggak bisa menguasai diri loh. Orang bisa menguasai diri, wah kebentur. Gara-gara itu guys, wah berbulan-bulan di rumah sakit. Telah meninggal dengan tenang. Gara-gara kebentur, awalnya tidak menguasai tubuhnya. Demikian juga pengalaman rohani, sudah akan maju terus. Dengan pimpinan Tuhan supaya kita bisa menguasai diri sendiri. Saudara, kita kenal di dalam sejarah dunia seorang yang bernama The Great Alexander atau Alexander the Great. Orang lain mengatakan Iskandar Zulkarnain. Ya, dia hebat saudara. Dia seorang militer yang cerdas, ya, yang hebat, yang jenius. Tidak ada seorang pun seperti dia pada usia 32 tahun sudah masuk membawa prajuritnya tercatat dalam lembaran sejarah dunia. Artinya apa? Kemenangan demi kemenangan diraih. Hebat. Padahal saudara, dia dilahirkan sebuah kampung yang hanya 1 RT. Tapi kekuatannya dikagumi lawan. Ya. Tetapi saudara, dia mati dalam keadaan mabuk. Dia mati dalam keadaan. Kenapa? Mabuk lagi. Kalau kita mabuk, sudah kita nggak cerdas. Apalagi mabuk rohani. Kalau kita mabuk, kita nggak cinta Tuhan loh. Kalau kita mabuk, nggak bisa jalan ke gereja ini loh. Kalau kita mabuk, kita nggak agak penting menjadi anggota gereja. Jadi anggota gereja itu penting loh. Setuju nggak? Nggak ada yang setuju. Lalu siapa yang mengubur saudara waktu mati? Pak Gideon? Lalu yang menikahkan saudara siapa? Fair, jelas, simple, sederhana. Kamulah anggota tubuh Kristus. Jadilah anggota tubuh Kristus yang bertanggung jawab. Saudara Alexander yang agung ini tidak dapat mengalahkan Alexander. Ia tidak dapat mengalahkan Alexander. Artinya apa? Tidak dapat mengalahkan dirinya sendiri. Kayak itu betapa pentingnya pertolongan Tuhan. Anak kecil pun bisa lost control, saudara. Wah, ada apa ya? Kalau gak hati-hati roh kegelapan
Kehidupan yang tidak dijamah oleh kuasa Allah. Ya, waduh, gelisah, maunya ngomel aja, maunya ngeritik saja, maunya padahal cerdas, sarjana lu Pak Gideon, padahal anggota DPR lu, wah lempar kursi, wah nonjok, profesor yang tua siram air, wah gimana kalau ceritanya begini, rusaklah dunia, rusaklah diri kita, rusaklah keluarga. Maka hati-hati, musuh yang paling buruk di dalam diri kita adalah diri kita sendiri. Halo? Halo? Aku telah berubah karena Yesus datang dalam kehidupanku. Amin. Aku dijamah. Aku punya iman dan iman itu merubah hidupku. Jadi iman tanpa perubahan adalah sama saja kebohongan. Nah saudara, untuk itu Salomo mengingatkan kepada kita, ya, bahwa tidak menguasai diri, lepas kontrol adalah bencana. Mari kita baca di dalam Amsal pasal 25 ayat 28. Catat baik-baik. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri ya, adalah seperti kota yang roboh temboknya. Bayangkan. Ya, dijaga. Tapi tetap saja saudara, bencana akan datang. Dari luar akan datang musuh dan merusak. Jadi kalau saya lepas kontrol, saya tidak tertib. Dengarin baik-baik, saya tidak tertib. Adalah malapetaka. Saya bersyukur pada waktu saya mengajar bertamburan waktu zaman adok-dok. Sampai hari ini dikatakan Pak Gunawan adalah guru yang tertib dalam datang di kebaktian. Kira-kira itu enggak, Dok? Itu menurut saya doa Dok tuh. Ya, saya sudah sampai, saya tinggal di Keramat-Jati. Kurang dari 30 menit Pak Gideon waktu itu ya. Sudah datang. Ya, kalau absen saya kasih tahu bahwa saya harus tugas, tertib. Ya, kalau saudara lepas kontrol, tidak menguasai, maka hidupmu gak akan pernah tertib. Jangan kau wariskan ketidakketertiban. Ya, wariskan saudara penguasaan di ketertiban. Halo? Halo? Ya, kalau kita tidak menguasai diri, seperti bangunan yang tidak membawa rasa aman dan teman. Segala musuh, wow, rusak, hancur. Seperti kota yang roboh, temboknya. Nah saudara, penguasaan diri berkaitan ya dalam menangani kesenangan. Ya, kesenangan. Kadang-kadang di waktu susah kita tidak tahu untuk bersyukur, lepas kontrol. Bahkan pada waktu kita mestinya bersyukur karena banyak berkat, kita lupa diri, kita tidak tahu bersyukur. Semua ada, jadi neraka. Dari mana datangnya? Dari mana datangnya? Halo? Dari mana datangnya? Tidak menguasai diri. Padahal dikatakan kesesakan itu membawa ketekunan, ketekunan membawa tahan uji membawa pengharapan. Sudah baca di dalam Roma pasal 8 ayat 3 dan 4. Ya, kesulitan boleh ada, kesenangan boleh ada, kesusahan boleh ada, tapi kita harus tekun. Ketika kita tekun, ya, kita tahan uji. Kenapa kita tahan uji? Kita bisa mengontrol diri, bisa menguasai diri ya Pak Gudian. Kadang-kadang udah punya satu, wah di mall, diskon 50%, 7%, udah punya, dibeli lagi. Kenapa bisa begitu? Bukan yang diperlukan, tapi yang diinginkan. Hati-hati dengan keinginan. Nah saudara, Salomo dengan jelas memberitahukan kepada kita betapa pentingnya kita ini menguasai diri. Penguasaan diri, saudara, itu menghancurkan. Itu adalah keinginan daging, keinginan mata, hidup, hedonisme, materialistis. Orang miskin juga bisa materialistis. Ya, bagaimana dia bisa memberi kepada Tuhan, tapi dia bisa beli rokok, beli ini, beli itu. Wow, sangat menyedihkan. Saya berharap setiap orang Kristen siapapun harus tertib. Ibadah harus tertib. Halo? Halo? Makan harus tertib, tidur harus tertib, potong rambut harus tertib. Kemarin saya dapat foto, oh Pak ini foto, wah saya gondrong waktu itu. Udah gondrong berkumis.
Saya ketemu foto masa lama. Tapi saya bersyukur Tuhan menuntun dan memimpin kita. Hari ini kita dalam ketertiban Tuhan. Tuhan tidak menghendaki kekacauan. Kekacauan ada di mana? Ada di pasar, ada di DPR, ada di kantor, ada di mana Pak Gideon? Ada di mana? Di mana-mana. Tapi yang sering dilupakan, katakan ada di diriku. Halo, malu ini. Sekali lagi, penyatir, jangan ada dusta di antara kita. Ternyata kekacauan ada di mana, Amang? Di diri kita. Ketika kita lepas kontrol. Sudah tahu, ya, tadi saya katakan, ya, penguasaan diri berkenaan dengan pleasure, kesenangan untuk daging, keinginan mata. Kalau kita membaca di dalam Yosua pasal 7, ceritanya begini. Dalam pasal berikutnya bahwa Yeriko dengan janji Tuhan dirobohkan dan kalah. Dan Tuhan berpesan semua barang-barang jarahan dikuduskan. Ya, boleh bila dibakar, dibakar. Enggak ada seorang pun yang menginginkan. Seorang prajurit ya yang masih muda dari suku Yahuda namanya Achan. Apa artinya Achan? Nanti dalam pasal 7 dikatakan Achan dan Achor. Ternyata Achan, Achor itu namanya banyak tingkah dan masalah. Persoalan yang rumit. Dan ketika Achan melihat jarahan bertumpuk-tumpuk, timbullah keinginannya. Dilihatnya barang-barang itu. Diinginkan barang-barang itu. Dicurinya barang-barang itu. Disembunyikan di tempat yang paling dalam. Ia pikir tidak ada seorang pun yang tahu. Seringkali kita menyembunyikan dosa. Memelihara dosa. Kenapa kita tidak memelihara kesetiaan? Kenapa kita tidak memelihara iman? Kenapa kita tidak memelihara kejujuran? Atau orang nggak tahu, atau Tuhan nggak tahu? Itu adalah bodoh. Sudah hanya orang yang tertib dalam hidupnya. Oh, ini nggak boleh. Ya, ini harus didengar. Dan saudara Achan tidak mendengar perkataan Tuhan. Anggap enteng. Itu milikku, hakku. Aku akan bakar apapun. Jangan kamu sentuh dan ambil apa yang menginginkan. Dan saudara rupanya luar biasa. Hanya sejumlah yang berharga perak, sebatang emas, sebuah jumlah telah menggiurkan Achan. Diinginkan. Dan ini godaan. Maka benar, musuh yang terburuk adalah ada dalam diri sendiri. Achan masih muda, semangat. Maka katakan di tengah-tengah yang mestinya bersyukur bisa menjadi malapetaka. Yang mestinya kita ke gereja enggak ke gereja, ini kan masalah. Yang mestinya berkat kita membantu supaya gereja maju, kita beli ini, memang enggak larang. Tapi di mana kemurahan hatimu? Di mana karaktermu? Dan saudara, apa yang terjadi? Singkat cerita aja, Israel dipermalukan, Israel dikalahkan. Yeriko yang begitu dahsyat dapat dirobohkan, tapi satu kelompok yang tidak banyak dengan satu pertimbangan cukup dengan 3.000, tapi saudara celakalah mati sebanyak 3.000, ya, mati sebanyak 300, dan mereka kita kalah. Yosua menjadi kenapa begini? Singkat cerita, dosa Achan telah menyembunyikan kejahatan. Dan Tuhan berkata semua suku harus diinvestigasi, harus penyelidikan. Setiap anggota suku akhirnya ketemu suku Yahuda. Dari suku Yahuda ketemu dari klan Sabdi. Dari Sabdi ketemulah yang namanya Achan. Sekali lagi tidak ada seorang pun dapat menyembunyikan kesalahan di mata Tuhan. Makanya Tuhan tidak layak untuk dibohongi, tapi Tuhan layak untuk dipercayai. Halo? Tuhan layak untuk dipercayai, tapi Tuhan jangan sampai dibohongi. Oh, Tuhan gak tahu. Dalam pengertian, aku kaya. Pasca ini, wah, orang ini memandang aku hebat, sukses. Tapi ternyata malapetaka ini bukan saja buat dirinya sendiri, buat orang lain. Dan singkat cerita, aku tertangkap dan mengaku, hei anakku, apa benar engkau lagi? Dia, aku telah berdosa kepada Tuhan. Sampai engkau telah mencelakai umat Allah. Saudara, saya mau kasih tahu, lepas penguasaan hidup tanpa ketertiban bisa menyelakai orang lain loh. Halo, dengarkan baik-baik. Maka kita harus cari ketertiban dalam hidup.
Nomor satu mencelakai diri sendiri, mencelakai bangsa, bahkan mencelakai keturunan. Ketika ditangkap saudara, wow. Ya, Ahan harus dibakar. Semua orang melempari dengan batu. Gara-gara apa? Hidup yang lepas dari kontrol. Hidupnya lepas kontrol. Pekerjaannya lepas kontrol. Hati-hati. Iblis musuh kita. Ya, dia cari sana sini. Ya, untuk menjerat dan menangkap kita. Tapi Tuhan katakan, lawanlah iblis dengan imanmu yang teguh. Iman yang teguh. Iman yang teguh dibuktikan dengan ketertiban hidup. Dan menguasai diri. Kuasai diri, saudara. Masa-masa pandemi tidak menguasai diri. Mentang-mentang dagang sepi, sulit untuk membayar karyawan, gantung diri. Ya Pak Gideon? Ya, nipu sana, nipu sini. Di rumah aja bengong, kotak-kotak. Kapan berdoanya, kapan baca Alkitab, kapan mengikuti YouTube untuk dengarkan kebaktian. Ayo, kapan? Tapi pastikan saudara tidak akan menyenangkan telinga saudara. Tapi kuatkan hatimu dan senangkan Tuhan. Haleluya. Saudara, situasi ya yang harus situasi apapun saudara kita harus tetap bersyukur. Kita harus mengikuti kemauan Tuhan. Terkadang kemauan kita ini walaupun salah tetap tidak dapat dihentikan. Seperti Ahan. Tapi kembali pada hari saudara. Ya, coba kita baca nasihat Salomo. Amsal pasal 16 ayat 32. Apa katanya? Amsal pasal 16 ayat 32. Orang yang sabar, ya, orang yang menghadapi persoalan dia dengan tenang dan tertib melebihi seorang pahlawan. Ahan mestinya pahlawan, tapi pahlawan yang tidak jadi berkat dan contoh. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ahan bagian orang-orang yang merebut kota. Tapi sayangnya apa Pak Gideon? Tidak menguasai diri. Ya, yang terjadi adalah roh apa? Roh greedy, roh tamak. Apa dia bisa memikirkan Tuhan? Saudara, saya mau mengajar saudara, pikirkan Tuhan, ya, pikirkan yang baik. Seringkali kita hanya memikirkan diri sendiri, tapi rohani kita menciut. Seringkali kita mohon supaya ada kesukaan, kita cari kesukaan yang lain. Tapi ketika sudah datang kepada Tuhan, hadirkan Tuhan, keakraban harus mulai dibangun secara. Ya, keakraban dalam hubungan adalah menempatkan kepercayaan kita dengan Tuhan. Apa Ahan percaya kepada Tuhan? Apa sudah percaya kepada Tuhan? Kalau sudah punya kepercayaan yang sangat utuh dan penuh, enggak ada harganya. Enggak ada harganya. Jangan hanya gara-gara uang 50.000, wah ditonjok. Ya, gara-gara di sweet, wow, kolok main. Hancur dunia ini. Katanya mau ke neraka. Ya itu tempatnya. Tapi kalau katanya mau ke surga, apakah saudara surga untuk golok-menggolok Pak Gideon? Hah? Surga untuk pelesiran? Ya tidak dong. Ya, surga bagi orang yang punya iman yang tumbuh. Mengambil bagian. Sebab Allah telah memberikan segala sesuatu yang bermanfaat untuk hidup yang berarah tujuan ke surga. Sehingga kita boleh mengambil serupa dengan karakter Kristus. Itu loh. Halo. Ya, sudah nggak usah khotbah di tengah-tengah usah kata, oh iya ya. Saya pernah menjadi seorang kolektor, tapi bukan debt kolektor ya. Wow. Berapa gepok itu tinggal saya. Bisa saya ambil saya kantong ini. Tapi saya kembalikan, tante kelebihan. Ya, kelebihan. Nemuan cek, kembalikan. Itu yang punya siapa? Menemukan dompet, saya bilang itu rezeki nomplok. Halo, di jalan-jalan, apa sih nggak tahu. Saya dengan Pak Dwijo, hamba Tuhan di Malang, tukang becak, om, cari selimut ya om, di sana ada hotel baik, cari selimut. Tahu artinya selimut? Cari cewek. Waduh, gimana ini? Halo, cari duit. Halal kah? Jangan cari duit dengan gali lubang, tutup lubang. Nipu sana,
Ini Bu sini. Yang satu pegang erat-erat. Kapan sudah bisa berbuat baik? Betapa pentingnya yang namanya apa? Penguasaan diri. Ya, penguasaan diri. Jadi sekali lagi saudara, hidup dan pelayanan kita dihasilkan oleh karakter. Halo, Pak Gideon, hidupmu dan keluarga dihasilkan oleh karakter. Karakter yang matang. Dan karakter yang matang, ya, karakter yang matang atau dewasa terbentuk melalui ketaatan. Pergumulan, sulit. Tapi di tengah kesulitan kita belajar. Karena itu kita perlu dekat kepada Tuhan. Mencari pertolongan Tuhan. Kita mau belajar kepada Tuhan. Betul nggak? Tuhan memberikan, jangan kamu ambil. Diambil Pak Gideon. Tinggalkan jalamu, tinggalkan perahu. Pikir, Tuhan gimana besok anak saya beli susu, beli ini. Kadang-kadang begitu. Ikut kegiatan dan pekerjaan, majukan. Masih ada kesempatan. Apa tunggu sampai cengap gitu. Lalu berkata, Tuhan kalau aku sembuh mau rajin, ya terlambat. Halo? Nyaho ente? Hah? Nyaho ente? Tahu. Yang kedua, ya, kalau kita saudara bisa belajar dalam pergumulan, kita ada sebagaimana ada karena dalam Kristus sehingga kuat dan tahan, maka Paulus kan bilang segala perkara dapat ku hadapi. Sebab Tuhanlah yang memberikan kemampuan, Tuhan yang memberikan sumber kesabaran, Tuhan yang ubah bengkok menjadi lurus. Dan ini keajaiban dalam karya. Yang kedua adalah tambahkanlah kepada penguasaan diri ketekunan. Apa itu ketekunan? Ketekunan adalah kemampuan untuk tetap bertahan. Tidak pernah cepat lekas menyerah. Kegigihan. Ya, persisten. Dia ini terus dengar omong si masa bodoh. Konsisten. Ketetapan. Ayo, no. Nyonya Lot. Ada pembelajar, jangan menoleh. Terus kalau masalah noleh. Penguasaan dirinya nggak ada. Belum sampai di tujuan terkandas. Namanya kesabarannya hilang. Ketekunan adalah kesabaran. Ketekunan adalah daya juang menghadapi penderitaan. Penderitaan, ya, yang kita tekuni ini menghasilkan karakter yang matang. Kalau saya membaca tentang Watch by Fire, ya, itu tentang itu di TV, orang membuat apa? Membuat pedang, golok, kampak itu dibakar, dicelup di mana, wow, kadang-kadang patah, tapi yang tepat buat tak, itu bisa robek. Ternyata ya golok, peso, pedang punya kekuatan dan ketajaman. Saudara, ternyata ujian iman, cobaan hidup ini membentuk karakter. Ketekunan ini juga ikut membantu kita bertumbuh dalam iman. Maka dikatakan tambah, ini tolong dihapus. Kita harus menambahkan dengan ketekunan. Nah, seringkali saudara kita sedikit olokan, tidak tahan bantingan, cepat menyerah. Betul nggak Pak Dian? Cepat menyerah, nggak ada langganan, pasar sepi, ini. Ya. Hendaklah kerajinanmu jangan kendor. Terus rohmu bernyala-nyala dan tetap layani Tuhan, pantang menyerah. Kalau pendetanya menyerah kira-kira gimana ya? Atas nama umur sudah 70 tahun gak usah melayani deh, nanti ketepak kena sani. Itu bukan alasan dan itu tidak ada dalam kamus hidup saya. Ya. Kalau aku mati ada keuntungan. Kalau saya tetap melayani ada satu upah yang luar biasa. Dan Tuhan menuntut kepada kita dengan daya juang yang namanya ketekunan. Ketekunan adalah daya juang menghadapi persoalan. Tanpa ketekunan, hupomone, orang Yunani hupomone. Ketika budak
bukan berarti nggak bisa dengar. Beethoven dalam waktu budak dia bisa membuat karya yang luar biasa, Pak Doni. Itu ada artinya mengatasi persoalan, mengatasi tekanan. Nah, seringkali kita berpikir kenapa iman harus dicoba, kenapa ada cobaan, ada kesulitan, betul nggak ini? Ya, saudara, kita ingat, kalau tadi kita ingat Ahan, tapi kita juga lihat tokoh orang yang mempunyai ketekunan, Ayub. Kalau kita membaca dalam pasal 1, siapa Ayub? Dia adalah orang yang benar-benar mengasihi Tuhan. Dia saleh, ya, dia jujur, dia takut kepada Tuhan. Apalagi dia tidak berbuat jahat. Dia kaya, ya, sapi lembunya, keledainya. Keledai dalam perjanjian lama adalah status sosial. Keledai, maka Yesus naik keledai. Itu adalah kendaraan raja. Kalau sekarang naik kijang atau panther ya. Tapi di masa lalu keledai ada menggambarkan belum unta-unta. Unta-unta digambar senjata untuk berperang. Kemudian budak-budak begitu banyak. Tapi saudara, kita lihat apa yang terjadi. Keadaan masa sulit, situasi yang tidak baik. Bahkan situasi yang paling buruk. Kenapa? Terus menerus. Ya, ada cobaan, ujian. Awalnya ketika setan meminta izin kepada Tuhan. Mempertanyakan seperti apa itu Ayub. Tapi Tuhan tahu. Hanya Tuhan yang lihat hati saya dan saudara. Seperti Tuhan lihat hati Ayub. Ayub tidak akan menyerah. Ayub tidak akan kalah. Ayub bisa menguasai diri. Ayub bisa tekun. Ayub bisa sadar. Ayub bisa long suffering. Ya, tahan dalam penderitaan. Betul juga. Dalam sekejap beritanya adalah apa yang terjadi? Semua ternaknya, untanya, ya, sapi lembunya, keledainya, dan budak-budaknya hanya per kasus yang tinggal. Kalau ada 3 kasus, hanya 3 orang, Pak. Artinya apa? Masalah ini telah membuat Ayub kehilangan segala-galanya. Ayub bangkrut. Kita baru kehilangan ayam, udah marah-marah sama Tuhan. Baru kehilangan HP, udah bentak-bentak keluarga. Baru hilang HP. Halo. Baru lihat rapot anaknya merah, dimarahin, dihajar. Gimana ini? Gimana Bu Lydia? Melihat suaminya begini, wah, dibentak-bentak dan sebagainya. Padahal saudara, cobaan, kesulitan, situasi adalah kesempatan. Bagaimana kesempatan? Saudara, apa yang Ayub alami adalah dasar penderitaan yang sangat buruk. Kekayaannya hilang dalam sekejap. Ya, pegawai-pegawai orang-orang yang menjadi kekuatan dalam status, dia seorang syekh, raja kecil, sultan. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Berita berikutnya, ketika anak-anak Ayub sedang berpesta di rumah, malah petaka terjadi. Kadang-kadang persoalan datang tidak diundang. Halo, betul nggak? Masalah datang tidak diundang. Tapi jangan tahu dengan masalah. Segala masalah dapat kita tanggung. Allah bekerja bersama di dalam setiap masalah, mendatangkan kebaikan bagi kita, ya, untuk kebaikan kita. Lalu kita memuliakan Tuhan. Ayub, saudara, kehilangan anaknya. Sedih? Sedih? Adakah Ayub frustrasi? Adakah Ayub hilang akal? Adakah berkata, sejak hari ini tinggalkan pelayanan. Sejak hari ini enggak usah tekun lagi. Apa begitu? Kita baca Ayub pasal 1. Apa yang Ayub lakukan? Apa sikap Ayub? Apa respon Ayub? Ayub pasal 1 ayat 22. Dalam semua itu Ayub tidak berbuat dosa. Dan tidak menuduh Allah berbuat yang tidak patut. Baru sandal oleh-oleh dari Jepang hilang, udah marah-marah. Enggak usah ke gereja deh. Nah gimana nih ceritanya Bu Irma? Kumaha iya. Katanya tekun. Tekun adalah daya juang. Iman tanpa ketekunan, tunggu tanggal mainnya.
Haleluya, haleluya, halilintar, matilah sudah. Tapi iman mengajarkan ketetapan dan kegigihan. Ombak, angin, badai, itulah yang membuktikan saudara keeksisan. Ketekunan itu menyingkapkan seperti apa iman. Ketekunan menyingkapkan seperti apa komitmen dan kesetiaanmu. Setia dan tidak, komit dan tidak terletak ketekunanmu. Halo? Halo? Makanya belajar, omong gampang. Karena itu saudara kita mempelajari dari Tuhan. Saya ini banyak saudara orang tinggalkan Tuhan. Ini bukan hal yang baru, bukan yang aneh. Yohanes 6 ayat 66, sejak itu, mulai saat itu, banyak orang yang dulu gairah, semangat, layani, datang kemana-mana KKR. Tapi sejak hari itu, mulai hari itu, meninggalkan Tuhan. Kenapa tinggalkan Tuhan Pak Gideon? Pasti ada masalah. Dan sejak itu tidak mengikut Tuhan. Kenapa tidak mengikut Tuhan Pak Tambunan? Pasti ada masalah. Dan masalahnya tidak ditekuni. Masalahnya tidak ditangani. Saudara, ketekunan mengajarkan untuk menangani masalah. Kita belum seperti Ayub belum. Baru hilang kambing aja udah lapor RT, RW, disesalin. Wester pernah hilang, beli perhiasan, ya, berapa tahun yang lalu di Kelapa Gading, hilang dicuri. Saya bilang jangan diingat-ingat. Sebagaimana Tuhan ampuni kesalahan kita, apa kata Tuhan? Tuhan ampuni dosaku, salahku. Dan lupakan yang sudah, lupakan yang sudah. Jangan menjadi ahli sejarah, diingat-ingat, dibawa mati. Karena ini gak normal. Ketekunan mengatasi persoalan dalam hidup kita ini, saudara. Karena itu kita mau belajar untuk tekun. Ya, tekun berdoa, tekun beribadah. Sekali lagi, tekun cari duit, harus kuat. Ya, tekun didik anak-anak menjadi baik, tekun. Ya, jangan stres. Ketekunan sangat penting. Yesus menginginkan yang bertahan sampai kesudahan, yang bertahan sampai akhir, sia sampai mati itu adalah ketekunan. Jadi iman tanpa ketekunan, tunggu tanggal mainnya. Apa yang sudah banggakan dengan imanmu seperti itu? Sudah menjadi karakter Kristus tanpa ketekunan? Mana mungkin. Sudah menjadi orang yang percaya, dipercaya itu? Mana mungkin. Ketekunan itu menyingkapkan bahwa imanmu sudah diuji. Iman yang tanpa ketekunan, iman yang tidak dapat diuji adalah iman yang tidak dapat dipercaya loh. Dikasih, sini, sampai di rumah melempem. Halo, benar ini? Banyak atau sedikit? Harapkan kita tambahkan iman kita dengan ketekunan ini, sungguh-sungguh harus luar. Rupanya cobaan Ayub tidak sampai di situ. Bangkrut. Kekayaan yang dimiliki. Kalau sudah dagangan sudah sepi, haleluya deh. Pak Tambunan, haleluya. Kalau sekarang kita pensiun, haleluya deh. Badan sehat toh, Pak Gideon. Kalau kita sana sini belum menemukan, menyangkut itu order, maju Tuhan di atas. Banyak doa saja toh. Kita kan belum seperti Ayub ya, Bu Vin. Udah pensiun toh Bu Vin? Enggak apa-apa. Tapi iman enggak boleh pensiun. Cari Tuhan gak boleh gak berhenti itu cobaan Ayub. Gak berhenti setan merongrong. Apa respon Ayub? Saudara, apa yang terjadi? Tiba-tiba dari ujung rambut sampai telapak kaki seluruh tubuh Ayub terkena penyakit kulit, barah atau bisul yang menyakitkan. Ke dokter, Pak Gideon, udah gak punya duit. Gak punya duit tuh. Saudara kan belum seperti itu. Rian, kau kan belum seperti itu toh. Masih bisa datang ke gereja toh. Apa seperti Ayub dulu kita pergi ke gereja. Lebih susah lagi tuh. Ayub habis-habisan. Ya, secara ekonomi, waduh. Tapi dalam kesemuanya itu, dia tidak menyalahkan Tuhan. Dari mulutnya tidak ada perkataan yang
jahat. Tidak menyalahkan Tuhan dan tidak menyalahkan keadaan. Dan apa yang terjadi saudara? Ketika istrinya melihat keadaan Ayub, garuk-garuk dengan tembikar, gak ada obat, tidak. Istrinya bilang, udah dah, tinggalkan kesetiaanmu. Buat apa sih kamu tekun sama Tuhan? Sumpahi Tuhan, lalu mati. Waduh, apakah ini advice, nasihat yang bijak? Halo? Ya, saya tahu. Kenapa? Istri Lut begitu? Sedang stres, jiwanya tertekan, imannya berguncang. Tapi apa respon Lut? Coba kita baca. Dalam Ayub pasal yang ke-2 ayat 10. Dikatakan begini. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Tegas ini, tegas. Betapa enggak gila, masa Tuhan dilupakan. Masa ketekunan ditinggalkan. Masa kejujuran dilupakan. Lalu berkata, apa kita hanya mau menerima yang baik dari Tuhan, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Wow, cerdas ini. Ya, jadi segala perkara harus bersyukurlah. Kalau rugi, haleluya. Kalau untung, puji Tuhan. Ya, kalau sakit, ya, puji Tuhan. Berdoa dikasih kesembuhan toh. Halo. Wow. Anak-anak tidak ada, ya cari Tuhan saja. Kesehatan menurun. Lalu berkata, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Halo. Tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Luar biasa? Luar biasa. Ya, Ayub lakukan yang terbaik dalam situasi yang berat. Ia mampu jalani hidupnya dengan iman yang teguh. Dengan ketekunannya Ayub melihat Tuhan itu memelihara saudara. Enggak akan hilang. Langganan boleh pergi dah, Tuhan akan kasih dorongan lagi kok. Betul gak ini? Modal sudah enggak ada, Tuhan kasih anak. Waduh, gimana ini? Dan saudara, kalau kita membaca pasal 42 ayat 1 dan 2, Ayub berkata, wajato, saya tahu, I know, Tuhan itu dahsyat luar biasa. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Artinya dalam kesulitan terkadang kita tidak mengerti bahwa itu ada rencana Tuhan. Bukankah Roma pasal 8 ayat 28 kita tahu Allah bekerja di dalam segala perkara, segala musim. Selalu dengan Tuhan mendatangkan keuntungan. Ayub memahami ini. Dan keadaan Ayub lebih baik. Ya. Ayub telah dapat menguasai dirinya. Ya. Ayub dapat, saudara, mengendalikan ya, sikapnya yang baik. Dia tetap berfokus kepada Tuhan. Saya berharap pagi hari ini kita boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita? Sanggupkah iman kita diuji? Bisakah kita tahan menghadapi cobaan? Jawabannya pasti. Amin? Atau insya Allah? Pak Dilas, atau mudah-mudahan? Kalau Ayub bisa, saudara bisa. Betul gak nih? Ayub adalah orang yang setia kepada Tuhan. Ada ayat yang biasa kita kenal, coba kita baca. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Ini ayat kita suka baca, kita hafalkan. 1 Korintus pasal 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia. Sebab karena itu ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, diuji pun akan memberikan kepadamu apa? Jalan keluar. Sehingga kamu dapat tentang. Yuk kita baca sama-sama. Kata kamu katakan aku. Siap? Yuk kita baca. Kata kamu aku. 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang aku alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Yaitu tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak membiarkan aku dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu aku dicobai, Ia akan memberikan kepadaku jalan keluar.
Amin? Benar? Benar? Atau mudah-mudahan? Nah, ternyata cobaan, kesulitan, masalah, situasi buruk adalah kesempatan. Kesempatan. Sudah tahu? Kesulitan yang seperti apapun itu adalah bisa berubah menjadi berkat. Coba ayat terakhir. Yakobus pasal 2 ayat 12. Ini ayat yang terakhir. Apa yang dikatakan sini setelah itu akan datang kepada Tuhan. Ya, ketekunan kita tidak dapat dipisahkan dengan hubungan kita yang penuh kepada Tuhan. Ketekunan bisa menjadi kekuatan, ya, daya tahan. Ya, situasi yang sulit itu akan berubah menjadi kemenangan. Coba baca sama. 1 Yakobus pasal 2 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Nah, saudara, dari sini kita diajarkan lewat firman Tuhan, hidup yang bertumbuh berbuah dihasilkan lewat karakter melalui suka duka, kesulitan, kekurangan, masalah. Jadi kita jangan sampai anti masalah. Kalau buat masalah jangan, ya. Kalau kita dalam kesulitan, hadapilah. Kita dalam kekurangan, hadapilah. Betul nggak? Kita dalam tekanan, kesenangan yang membuat kita tergiur, kita kuat dalam Tuhan. Kiranya itu saudara, kalau kita setia kepada Tuhan, ya, Tuhan sedang membentuk kita. Jadi tujuan kita dalam firman Tuhan hari ini, dalam pertumbuhan iman adalah membentuk iman dan karakter kita. Percayalah, Tuhan memberi pertumbuhan. Sekali lagi, percayalah, Tuhan memberi pertumbuhan. Tuhan memberkati, mari kita datang kepada Tuhan. Dalam segala perkara, pasti Tuhan berikan, sehingga kita tidak boleh menyerah. Kita nyanyi nyanyian ini. Ya, kerendahan. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Ada dan semua yang kau pikirkan, apa kau yang kau perbuat, ada maksud jahat, sebagai melakukan semua yang Tuhan, ku tak akan menyerah pada siapapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, bagiku berserah kepada Yang Hatiku percaya. Tuhan punya rencana. Mari kita responi firman Tuhan. Tambahkan berkat Tuhan yang tersedia. Carilah. Miliki penguasaan diri dan ketekunan. Kita nyanyi sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Dan kesediaan nanti di ujung atau di akhir nyanyi ini, Ibu Esther akan berdoa buat kita semuanya. Segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang kami pikirkan. Apapun yang
apapun juga sebab rombos coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari kita mengatakan kita, Bapa, kami bersyukur di penghujung ibadah ini, kami tetap ingat bagi saudara kami dikuatkan iman mereka. Secara khusus buat Irin Tuhan, Kau memberikan kesembuhan dan kesehatan yang sempurna. Bagi anak-anak-Mu yang ada di rumah, lawat mereka. Biar Tuhan kami akan tetap mengikut Engkau, Roh Kudus pimpin kami. Terima kasih buat apa yang telah kukerjakan hari ini, termasuk hamba-Mu dalam pelayanan ini. Biar selalu dalam perkenan. Mari kita angkat tangan kita arahkan tinggi-tinggi. Tuhan Yesus memberkati dan memelihara kehidupan-Mu. Selalu dalam perkenanan. Rumah tangga, keluarga, pernikahan, suami istri, anak dan orang tua. Diberkati usaha pekerjaan, mata pencarian. Diberkati di masa-masa tuamu. Di masa engkau pensiun, dan diberkati anak cucumu, mereka yang bekerja dan sekolah, diberkati di mana engkau keluar masuk dan berada, dan yang pasti diberkati pelayananmu. Dan sekarang pulanglah dengan membawa berkat dari Bapa Surgawi yang penuh kuasa, kasih dan kemuliaan, anugerah, berkat yang ajaib dalam Putra yang Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat duduk, Tuhan memberkati. Jam 5 sore ya. Bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang telah janji iman hari ini ya, tanggal ini, atau dikasih waktu lagi untuk minggu depan
untuk bisa dapat mengumpulkan dana tersebut. Ya, dan tidak menutup kemungkinan bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang ingin menyusul nih, mau janji iman seberapapun, Tuhan lihat hati. Ya, Tuhan tidak lihat besar atau kecil, tapi Tuhan lihat hati kita. Bagi yang ingin menyusul, silakan hubungi Ibu Teti. Mungkin ada tambahan lagi Ibu Teti? Pengumuman? Udah itu aja ya. Kita bersaat teduh Pak Gembala, sudah? Ya, bicara tentang pendanaan bukan berarti untuk beli roti, beli makan, beli ini, beli itu. Tetapi ternyata dalam tahun ke tahun perlu pemeliharaan gereja. Selalu saya katakan Natal juga kesempatan untuk berkorban, tapi juga untuk memperhatikan apa rumah Tuhan. Bocor bukan main bocor, tapi sudah dikerjakan itu pakai uang, pakai duit, ya, pakai kantong. Jadi ketika sudah memberi berarti sudah memajukan, membantu tempat ibadah kita. Jadi dalam hal ini saya mengucapkan terima kasih Pak Bira atas nama jemaat. Pak Bira ketika mau cari tukang, rupanya susah cari tukang, sehingga Pak Bira kerjakan. Kemarin di tengah-tengah ibadah ini bocor, ternyata ada sesuatu yang perlu diberesi. Kita akan beli AC, puji Tuhan tadi kata ada orang yang sudah memberikan dana untuk beli AC tapi masih kurang. Saya bilang bisa kita tambahi. Jadi begini, ketika kita memberi bukan berarti enak makan ini. Kita memberi belajar, seberapapun kita dapat memberikan. 5.000 oke, gak jadi masalah. Ya, makanya kita dikatakan memberilah dengan sukacita. Jadi sekali lagi kalau kita berbicara berkat, ini bukan untuk beli ini beli itu. Pemeliharaan gereja kita beli mic kita harus beli, betul nggak ini? Tempo hari kita punya mic rusak, sekarang sudah ada. Halo. Nah sekarang mic-nya ada berapa? Ya, dari mana mic ini datang? Dari beli, dari mana uangnya? Jemaat. Ya, kalau saya diberkati, saya berikan buat gereja, kita bisa beli toh. Jadi ini saja pemahamannya, jangan bilang, oh ini sudah pikirkan saya Pak Pendeta, ini bukan masalah yang primer. Saudara bisa saja karena ada rasa kasih dalam hati digerakkan. Tapi nomor satu, pikirkan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Pengerja, betul nggak nih? Mereka datang dari sana sini. Kalau nggak ada pengerja kan Pak Wira nggak selalu ada di sini Pak Wira ya. Siapa yang atur kursi dan sebagainya, ada orang-orangnya. Jadi setiap persembahan donasi itu ada tujuannya. Jadi ketika sudah berkorban, sudah ini juga ikut, sudah nggak bisa nyapu gereja. Ada kata, oh Pak Gubernur, saya nggak bisa, tapi saya mau bersih aja, nggak apa-apa loh. Ya, ini bagian dari melayani tadi apa? Ini tumbuh dari iman yang berbuah. Kiranya itu saja, Tuhan berkati. Kita akan akhiri ibadah kita akan bersaat teduh sejenak. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.